Sunnat bagi imam membacanya jahar dalam doa kunut, baik kunut subuh maupun kunut witir paroh kedua Ramadan, kunut nazilah, walaupun kunut nazilah zuhur kan pelan, zuhur kencang tetap kunutnya, asar pelan kencang kunutnya. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yu'amminu man khalfah. Rasulullah itu kalau subuh doa kunut berdoa, lalu makmum yang di belakangnya baca amin. Itu makmum yang di belakangnya baca amin menunjukkan Nabi bacanya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman 148 baris di tengah. Wa yazidu fihi man marra qunuta Umar alladhi kana yaqnutu bihi fis subhi, dan menambahkan pada kunut oleh orang yang telah lalu, yakni munfarid dan imam yang makmumnya terbatas, akan kunut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana adalah beliau itu membaca oleh beliau dengan kunut tersebut fi subhi pada salat subuhnya. Wa huwa adapun dia kunut Umar yaitu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik. Ya Allah, sesungguhnya kami yaitu mohon pertolongan akan Engkau, wa astaghfiruka dan mohon ampun oleh kami akan Engkau, wa nastahdika dan memohon hidayah oleh kami akan Engkau, wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik, dan kami beriman kepada Engkau dan kami bertawakal, berserah diri atasmu, wa nusni alaikal khaira kullah, dan kami memuji atas Engkau akan kebaikan seluruhnya, nashkuruka wa la nakfuruk, kami bersyukur padamu dan tidaklah kami mengkufuri akan Engkau, wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk, dan kami wa nakhla'u melepaskan, wa natruku kami meninggalkan man yafjuruk akan orang yang mendurhakai oleh orang akan Engkau. Allahumma iyyaka na'bud, ya Allah hanya kepadamu kami menyembah, walaka nusalli wa nasjud, dan hanya bagimu kami salat dan kami sujud, wa ilaika nas'a wa nahfid, dan menuju kepadamu kami berjalan dan bergegas, ay nasra', yakni nasra'mu kami bergegas, narju rahmataka kami berharap akan rahmatmu, wa nakhsha adzabaka dan kami takut akan azabmu, inna adzabaka
al-jidda bil kuffari mulhiq, sesungguhnya azabmu yang benar-benar terhadap orang kafir yaitu mengenai. Walamma kana kunutus subhil madhkuru awalan sabitan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaddama ala hadha, dan tatkala ada oleh kunut subuh yang telah disebutkan itu awalan pada mula-mula pertama kali, sabitan yaitu sabit anin nabi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddama maka mendahulukan ia, atau quddima ala hadza boleh, maka didahulukan kunut Nabi ala hadza atas ini kunut Umar. Famin sama maka dari sana alasan sabitan anin nabi, law arada ahadahuma faqat iqtasara 'alal awwal, jikalau menghendaki oleh seseorang akan salah satu dari keduanya, kunut dari Nabi dan kunut dari Umar saja, maka membatasi ia atas yang pertama. Wala yata'ayyanu kalimatul kunuti, dan tidak tertentu oleh bacaan-bacaan kalimat doa kunut. Fayujzi'u anha ayatun tadammanat du'aan in qasadahu, maka memadai daripada kalimat kunut oleh ayat Quran yang mana ayat itu mengandung oleh ayat akan doa, jika ia meniatkan akan doa kunut. Ka akhiril Baqarati, seperti ayat yang di akhir surat Al-Baqarah. Wa kadza du'aun mahdun, begitu juga memadai doa yang murni, doa walau ghaira maksurin, sekalipun doa itu tidak dinukilkan dari Nabi. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, walladhi yuttajahu annal qanita linazilatin ya'ti biqunutis subhi summa yakhtimu bisu'ali raf'i tilkan nazilah. Adapun kaul yang mu'tamad yaitu bahwa orang yang kunut karena ada musibah, yaitu mendatangkan ia dengan kunut subuh, kemudian menutup ia dengan memohon dihilangkan itu musibah, itu bencana. Wa jahara bihi ayil kunuti nadban imamun, dan menjaharkan dengan kunut, yakni kunut padahal sunat oleh imam. Walau fissirriyati, sekalipun pada solat yang bangsa sembunyi-sembunyi, bangsa pelan-pelan. La makmumun, tidak disunatkan jahar oleh makmum. Lam yasma'hu, yang tidak mendengar oleh makmum akan imam, yakni kunut imam. Wa munfaridun, dan orang solat sendirian. Fayusirrani bihi mutlaqan, maka membaca sir keduanya, makmum dan munfarid, dengan kunut padahal mutlaq. Wa amman jahran makmumun sami'a kunuta imamihi lidu'a'i minhu, dan membaca amin padahal jahar bacanya oleh makmum yang mendengar oleh makmum akan kunut imamnya makmum, lidu'a'i minhu, karena ada doa daripada imam. Wa minad du'a'i lidu'a'i minhu, begitu ya, karena membaca doa minhu daripada kunut, begitu.
Wa ammana jahran makmumun, dan membaca amin padahal jahar oleh makmum, sami'a yang mendengar oleh makmum, kunuta imamihi akan kunut imamnya makmum, lid du'a'i minhu mendengar bagi doa daripada kunut imam. Wa minad du'a'i as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada doa yaitu membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayu'amminu laha 'alal aujahi, maka membaca amin oleh makmum bagi salawat atas kaul mu'tamad. Amma sana'u wa huwa fa innaka taqdi ila akhirih fayaquluhu sirran. Adapun puji-pujian, dan dia puji-pujian itu bacaannya mulai fa innaka taqdi sampai akhirnya, maka membaca oleh makmum akan puji-pujian itu padahal sembunyi, pelan-pelan. Amma makmumun lam yasma'hu aw sami'a sautan la yafhamuhu fayaqnutu sirran. Adapun makmum yang tidak mendengar oleh makmum akan kunut imam, atau mendengar oleh makmum akan suara yang tidak paham oleh makmum akan suara itu, maka kunut oleh makmum padahal sir, sembunyi, pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, sebagaimana kajian yang lalu dijelaskan bahwa kunut itu bacaannya banyak. Ada kunut kemarin riwayat dari Nabi melalui Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mahdini fiman hadait. Dan ada kunut Umar, kemarin telah disampaikan bacaannya lengkapnya daripada kunut Sayyidina Umar beserta dalil-dalilnya. Bagaimana ini? Maka saudara, kata kiai kita, wa yazidu fihi man marra kunuta Umar. Di dalam sholat subuh itu, bagi orang yang sholatnya dewekan, sendirian, kayak perempuan barangkali, atau laki-laki yang sendirian, atau imam, kedua imam dengan catatan. Kalau imam, kalau sendiri tanpa catatan, imam dengan catatan, makmumnya terbatas. Artinya terbatas itu orang situ-situ aja, orang gak mana-mana, kayak orang kampung. Sekelompok itu yang orangnya enggak kemana-mana. Yang terbatas, yang setuju kalau doa kunut panjang. Sholat aja demen panjang, rakaat 1 Al-Baqarah sampai kelar. Ini sih bukan yang ngaji ini, bukan. Ini enggak demen, ini tarawih aja pengennya cepet. Kalau imam yang makmumnya setuju panjang, atau orang sholat sendirian, sunat kalau subuh kunutnya double. Kunut Nabi dulu, riwayat dari Sayyidina Hasan tuh, kemudian kunut Sayyidina Umar, didabelin tuh kunut tuh. Kalau subuh sunat double kunutnya, jadi setiap kita subuh tuh kunutnya kita double. Jadi kalau kita imam tapi makmumnya setuju, begitu kunutnya double. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Jangan wasallallahu, tambah dulu kunut Umar. Allahumma itu yang seperti kitabnya. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bik wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha adzabak inna adzabakal jidda bil kufari mulhiq. Masih terus tuh kunut Umar tuh, baru segitu. Allahumma adzibil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'aka. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa sabbithum ala millati rasulik wa auzi'hum ayyufu bi ahdik alladhi ahadtahum alaih wansurhum ala aduwik wa aduwihim ilahal haq waj'alna minhum. Baru sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau makmumnya setuju panjang. Kalau dari wajah yang hadir ini enggak begitu. Iya, enggak mau kalau begitu. Ntar dikata ajaran baru lagi. Jadi sunat kalau sendiri begitu. Kalau sendiri, cobain tuh sendiri begitu. Dalam kita kunut, sunat tuh kunutnya digabung. Tapi ingat, yang disunatkan tidak semua orang. Imam yang makmumnya terbatas setuju panjang dan orang yang sholat sendirian. Sunat dua-duanya diamalin. Semuanya, ajaran Nabi, ajaran sahabat juga, Nabi juga yang nyuruh. Sunat dua-duanya dipakai setiap subuh. Tapi ingat, kalau sholatnya sendiri atau jadi imam yang makmumnya terbatas setuju panjang. Timbul pertanyaan, kalaulah kita pengen milih mana antara kunut yang Sayyidina Hasan diajarkan langsung oleh Nabi sama kunut Sayyidina Umar. Milih nih, ada dua pilihan. Kan ada tiga itu mau pilpres. Ini ngomongin kunut. Ada dua pilihan. Kunut nih dari Imam Sayyidina Hasan dari Nabi sama kunut Sayyidina Umar. Kalau suruh milih mana? Milih yang pertama saja, nomor 1. Kunut Nabi begitu. Kayak begitu. Ente mau baperan orangnya. Begitu. Milih kunut. Kenapa kunut Nabi? Karena ini Sayyidina Hasannya jelas riwayatnya langsung dibimbing oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kunut Sayyidina Umar tidak kita dapetin riwayat langsung Sayyidina Umar diajarkan oleh Nabi. Biar Sayyidina Umar membaca itu terus yang beliau baca. Meski ikut Sayyidina Umar juga ikut Nabi. Wong Nabi menyuruh iqtadu billadaini min ba'di. Ikuti olehmu dua tokoh sesudah aku, Abu Bakar, Umar. Ini ikuti aja gitu. Tapi kalau kita demennya pendek, saya milih mana? Terserah. Mau milih kunut Nabi lewat Sayyidina Hasan kah?
mau kunut Sayyidina Umar silahkan. Cuman yang terbaik kalau milih salah satu, sunat yang dipakai saban harinya adalah kunut Sayyidina Hasan yang diajarin langsung oleh Nabi. Kalau milih salah satu, tapi bagusnya kerjakan dua-duanya. Kalau sholatnya sendirian atau imam yang makmumnya setuju panjang. Dari mana tuh setuju panjang? Ditanya makmum, "Hai makmum, saya ini rencananya rakaat pertama Yasin sampai kelar. Bagaimana?" "Cakep imam." "Ini cakepnya apanya?" "Imam doang, saya sih kagak." Itu sih sama aja kagak cakep namanya. Kalau begitu, kalau begitu kul aja. Itu cocok tuh kalau kul. Kul ya, kulhu. Nah, itu begitu. Jadi begitu saudara. Kalau milih salah satu. Dari kunut ini kebaca. Maka ketika Sayyidina Umar kunutnya Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik, bacaan kunut tuh enggak Allahumma hdina saja, begitu kan? Maka kata kiai kita, wala yata'ayyanu kalimatul kunuti. Bacaan doa kunut itu tidak tertentu Allahumma hdini fiman hadait, enggak itu doang. Allahumma inna nasta'inuka juga boleh. Bahkan apa saja sesuai dengan kajian-kajian yang lalu dalam doa kunut, apa saja yang penting ada dua unsur, doa dan pujian. Boleh saja wala yata'ayyanu kalimatul kunuti. Tidak tertentu di dalam kunut kita subuh nih atau witir, paroh kedua Ramadan itu bacaannya tidak tertentu itu aja. Enggak. Meski Nabi mengajarkan Allahumma hdina fiman hadait, andai kita enggak baca itu, enggak apa-apa. Kan kemarin diajarin ada 3 model kunut. Kunut dari Nabi, kunut Umar, kunut pendek. Allahumma gfirli ya ghafur. Kan boleh. Karena enggak tertentu. Sampai-sampai kalau kita membaca ayat Al-Quran, Quran nih kunutnya, yang penting ada puji-pujian, ada doa. 2 unsur nih jangan hilang. Boleh nggak asal dia niatnya doa kunut? Boleh. Kalau niatnya doa, bukan niatnya baca Quran. Niatnya doa subuh. Seperti akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah kan Rabbana ini kan puji-pujian. Duhai Tuhan kami, kan memuji bahwa Allah itu Tuhan yang melindungi, menolong kita. Rabbana la tu'akhidna, doa. Ini kan doa, pujian Rabbana, ini boleh aja. Subuh, ini besok subuh ente baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Tuh puji-pujian juga tuh, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wassallallahu, boleh aja begitu. Ntar juga ada yang jangan jadi imam tuh gitu, ini diajaran baru. Itu yang nyuruh tuh nggak ngaji waktu malam Sabtunya. Begitu, nggak apa-apa. Orang kunut itu terserah. Mau ente doa kamilin, begitu mau doa selamat boleh ente. Begitu doa. Pokoknya pendeknya Rabbighfirli ya ghafur. Jadi tuh pendekin, ente mau pendek, ujungnya aja ujung Baqarah. Anta maulana
fansurna 'alal qaumil kafirin. Wassallallahu. Jadi anta maulana namanya puji-pujian. Fansurna 'alal qaumil kafirin namanya doa. Enggak apa-apa, yang penting dua unsur ini terpenuhi. Jadi sehingga orang ngaji itu enggak kaku jadi orang. Dengan kita ngaji itu tambah paham agama, banyak jalan. Begitu dalam agama tuh. Tuh begitu. Wa kadza du'aun mahdun, begitu juga bukan ayat Quran doa murni. Doa murni itu doa aja kita ngarang sendiri walau ghairu maksur. Sekalipun doanya enggak dinukilkan dari Nabi, doanya enggak ada dari Nabi, dari sahabat, kita ngarang sendiri aja doanya. Jadi juga doanya, jadi juga enggak apa-apa. Begitu. Ente saya meminta rahmat aja, rahmat. Ya udah. Begitu. Rabbirhamni ya Rahman. Ya Rahman irhamni. Jadi begitu. Gitu. Saya mah kayaknya cicilan ini. Ya udah, ya Razzaq urzuqni. Jadi dah. Begitu. Wahai Tuhan yang memberi rezeki, kasihlah saya rezeki ini, cicilan bikin puyeng nih. Jadi tinggal wassallallahu aja. Jadi aja. Wa kadza du'aun mahdun. Doa murni. Begitu enggak apa-apa. Boleh-boleh saja, yang penting terpenuhi dua unsur, yaitu puji-pujian dan doa. Begitu. Boleh. Silahkan doanya. Begitu doanya. Saya mau doa kunut yang pengen minta keturunan aja dah. Ya udah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi yang penting wassallallahu enggak hilang itu mah. Itu mah ada. Begitu. Qala Syekhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, bagaimana berbicara kunut nazilah bila kita diajarkan kunut Nabi lalu kunut Umar. Kunut nazilah ini apa langsung kunut nazilah apa kunut Nabi dulu? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sunat kalau kita kunut nazilah baca dulu kunut subuhnya, baru kemudian kunut nazilah, biar panjangan. Baca begitu. Kunut subuh baca, kunut nazilah baru Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Allahumma ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya kafiyal muhimmat, ya ghafiral dhunubi wal khati'at, ya kashifal kurubat, ya dafi'al baliyat, ya rafi'ad darajat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat. Allahumma arhamna wal tuhbina wahfadna wansurna wa farij anna wa anil muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma aslihna wa Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma dafa' wa rafa' anna wa anil muslimin al bala wal waba wal amrad wal asqam wal hurub wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah. Allahumma aslihir ra'iyah. Allahumma aslihil imam war ra'iyah. Sama aja. Allahumma aslihir ra'iyah war ra'iyah wa alih baina qulubihim wadfa' syarra ba'dihim min ba'din waqtim lana bil husna fi khairin wa ludfin
wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sunat kalau mau kunut nazilah, kunut subuh dulu. Begitu, kunut subuh dulu. Gitu, itu lebih tinggi. Tapi andai kita langsung kunut nazilah aja boleh. Doa-doanya udah kita ajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Minta aja catatan kepada teman-teman kita. Sudah tuh. Balik lagi kita berbicara sunat-sunat dalam kunut. Pertemuan yang lalu sudah diajarkan sunat ketika kunut tangannya diangkat. Ini lanjutannya. Mana yang di antara sunat kunut itu, saudara? Sunat kunut itu si imam nih, sunat bagi imam membacanya jahar dalam doa kunut, baik kunut subuh maupun kunut witir paroh kedua Ramadan, terakhirnya tuh, maupun kunut nazilah. Pokoknya yang namanya imam sunat hukumnya baca doanya kenceng. Kunut nazilah, walaupun kunut nazilah dohor kan pelan, dohor mau kenceng tetap kunutnya. Asar pelan, kenceng kunutnya. Jadi kunut subuh imam kenceng, kunut witir imam kenceng, kunut nazilah berarti subuh, dohor, asar, maghrib, isya kenceng semuanya. Imam sunat bacaannya kenceng. Imam doang nih. Dari mana dasarnya si imam ini suruh membaca jahar? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, juga Imamul Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra'nya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Sayyidina Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yu'minu man khalfah. Rasulullah itu kalau subuh doa kunut berdoa, lalu makmum yang di belakangnya baca amin. Itu makmum yang di belakangnya baca amin menunjukkan Nabi bacanya keras. Sunat bacanya keras. Waktu doa nih keras nih imam bacanya. Begitu. Si imamnya bacanya jahar, si imam. Karena imamnya jahar, sunat makmumnya membaca amin. Membaca amin, begitu. Membaca amin. Begitu tuh imamnya nih. Tentu imamnya Allah mahdina fiman hadait, kita jawab amin. Begitu jawabannya. Nah, ini mau kunut subuh, mau kunut witir, mau kunut nazilah, pokoknya imam tuh waktu baca doanya kencang. Kencang tuh imam tuh. Bagaimana makmum? La makmumun. Makmum tidak disuruh untuk baca kencang, enggak. Bacanya amin. Makmum bacanya amin. Begitu. Bagaimana kalau makmum yang gak kedengeran bacaan imam karena speakernya mati atau dianya jauh atau imamnya pelan? Imamnya subuh pelan. Dia gemeter juga, tahu tegapal doang nih. Emang lama juga ngimamin, pas corona ngimamin baru. Gitu, doa kunut biasanya kerjanya amin doang. Sekarang mau ngimamin nih. Bagaimana makmum yang enggak kedengeran suara doa kunut imam disuruh baca doa kunut tapi pelan. Baca. Gitu. Imamnya pelan. Ya dibaca gitu. Baca juga.
Begitu juga makmum, orang yang sholatnya sendiri, tidak disunatkan baca jahar kunut subuhnya tuh, tidak baca jahar, begitu, tidak begitu. Kalau sholat sendiri biar subuh, biar witir, begitu tuh, enggak jahar. Kalau kunut subuh, kunut witir tuh si orang yang sholat sendiri, fayusirrani bihi, maka si orang yang makmum yang enggak dengar kunut imam atau sholat sendiri, ajarannya bacanya kudus sir, bacanya pelan, mutlak, baik sholatnya itu jahar atau sholatnya sir, begitu. Sholatnya sir itu tetap aja kalau kita makmum atau sendiri, bacaannya sir, pelan, begitu. Wa ammana jahron makmumun sami'a kunuta imamihi lid du'a imin. Makmum ajarannya di antara sunnah kunut bagi si makmum disunahkan baca amin. Baca amin. Kapan makmum tuh disuruh baca amin? Saat imam baca doa. Doa. Mana tuh yang namanya doa? Pertama, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Itu doa. Salawat doa bukan. Wa minad du'ai as-salatu ala nabi, termasuk doa bacaan salawat penutup. Maka imam kencang juga sehingga makmum amin. Makmum amin. Begitu bacanya itu amin. Kencang imamnya, jangan sampai imamnya waqina syarra ma qadait, tahu-tahu turun aja tuh imam. Begitu. Allahu Akbar. Ini imam kurang bagus kalau begini nih. Jadi kalau subuh tuh begini. Jadi Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabaraka rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Makmum amin, baru Allah. Begitu. Siapa yang tadi subuh tuh wasallallahu-nya pelan tuh imamin? Kencang tuh. Begitu kitabnya. Wa minad du'a, termasuk doa di mana imam kudu kencang juga bacanya sholawat Nabi, sehingga fayu aminulaha alal aujah, si makmum baca amin juga saat imam baca sholawat. Gimana makmum mau amin, imam juga langsung turun aja, begitu. Nah, ini bagaimana nih kita? Begitu. Bagaimana tuh si imamnya pas baca fa innaka taqdi? Sebetulnya nih yang paling tinggi fa innaka taqdi itu si imamnya kencang bacanya. Kencang bacanya. Imamnya baca fa innaka taqdinya kan. Pas puji-pujian juga imam jangan pelan tapi kencang. Nah, kita sebagai makmum, tuh kata kita nih, ammas sana, adapun puji-pujian yaitu mulai dari fa innaka taqdi, si makmum baca juga tapi pelan. Jadi pas puji-pujian nih makmum, nih ajarannya banyak nih. Pas puji-pujian, makmum pertama ajaran pas puji-pujian fa innaka taqdi. Makmum satu ajarannya baca juga pelan. Itu satu. Dua nih, makmum enggak ikut baca tapi baca asyhadu. Boleh tuh
Imamnya fa innaka taqdi wal yuqda alaik. Makmum asyhadu. Fa innahu la yadhillu man walait asyhadu. Boleh. Boleh juga yang ketiga. Makmum tuh bacanya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. 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 4 dhaif. Amin. Amin. Makmumnya amin. Boleh, tapi dhaif. Yang tertinggi baca juga pelan. Tapi imamnya kenceng. Imamnya. Nih biar kita rapi doa kunut. Saudara amin sebelah mana? Saudara mau baca sendiri, mau baca asyhadu, asyhadu aja yang enak. Ya, asyhadu nih. Begitu. Baca sendiri nggak apa-apa. Saudara ikuti saya. Kalau baca sendiri ikut baca sama-sama. Saudara, nih kita biar kita rapi kunut subuh. Saya mulai doa nih. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Asyhadu. Begitu kalau pengen pendek saudaranya asyhadu gitu. Udah jadi. Begitu. Kalau saudara nggak mau, amin aja. Imamnya kudu kencang, jangan nggak kencang imamnya. Ya habis itu pelan imamnya. Jangan. Kalau kita jadi imam kan kencang nih. Ikuti kami, terserah saudara mau ikut baca-baca, mau asyhadu, asyhadu, terserah saudara. Kita baca nih, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Itu mau doa. Iya, kita harus tahu mana doa, mana pujian. Nih ente catat. Allahumma hdini fiman hadait sampai waqina syarra ma qadait namanya doa. Fa innaka taqdi wa yuqda alaik sampai falakal hamdu ala ma qadait pujian. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik doa. Wa sallallahu doa. Ini kencang tuh semuanya. Begitu. Makmum amin. Gitu. Imam juga sunannya kencang. Kenapa ini di masyarakat kita ini fa innaka taqdinya pelan biar makmum baca. Kagak baca juga emang dia kagak ngapal gitu. Imamnya kenceng aja. Kalau subuh tuh kenceng aja dari awal sampai akhir. Kenceng dari awal sampai akhir. Pelan boleh, gedean kenceng tuh si imam bacanya. Gedean kenceng kalau jadi imam. Jadi dari awal sampai akhir kenceng. Cuman kita jadi makmum harus paham lempengan mana kita amin, lempengan mana kita baca atau asyhadu, begitu. Kalau kita nggak puyeng nih, yang doif aja, amin aja deh semuanya. Itu lebih enak. Aman dah. Ya kan, amin aja. Imamnya kencang semuanya. Amin aja nggak apa-apa. Begitu. Masih ada pendapatnya, tapi doif. Yang tingginya ikut baca pelan. Jadi ngikutin aja di imam. Imamnya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita ngikutin aja. Ntar imam wa nastaghfir. Jadi kalau saudara mau pelan bacanya begini nih. Saya pelanin kalau mau, ini kurang gede nih ganjarannya, tapi boleh. Saya akan pelanin yang pujian, saya bakal kencengin yang doa. Biar saudaranya amin ya, begitu. Pilih yang mana aja terserah, ada ajarannya dari agama. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Jangan asyhadu kalau pelan. Kalau pelan harus baca. Kalau imamnya kencang baru asyhadu. Baca asyhadu yang mana? Wong imamnya gak kedengeran. Kalau pelan harus ikut baca. Karena gak kedengeran yang dibaca imam. Saya ulangin nih.
biar benar. Nerapin yang ngajinya jangan meleng nih, nanti salah ajarannya. Jadi kalau kita, saya mau pelan ini, pakai pelan. Yang umumnya saudara kan faedah takdinya pelan. Nah, saudara ikut baca tuh, artinya baca sendiri. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baru Allah begitu. Paham gak tuh? Ya udah, kalau udah paham, saya nyari paham doang. Segini aja ngajinya. Begitu ngajinya. Ada tanya jawab juga. Ayo deh, baik dah. Garuk-garuk sayanya. Sempit waktu sayanya, sempit banget. Silakan yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai. Yang pertama, bagaimana hukumnya ketika imam kunut tetapi jamaah ada yang enggak ikut angkat tangan, ya, dan tidak mengaminkan? Dan yang kedua, bagaimana kita yang biasa kunut menjadi makmum sedangkan imamnya tidak kunut? Itu saja, terima kasih. Iya, baik. Jadi sebetulnya udah dijawab di pertemuan lalu nih, tapi harus dijawab lagi ya. Gitu, udah berkali-kali ini. Jadi yang pertama, kalau kita nggak kunut subuh, sholatnya sah, cuman ganjarannya kurang. Ganjarannya kurang. Seperti orang nggak ada kakinya. Kalau orang nggak ada kakinya, masih dipanggil orang nggak? Nggak ada kakinya, orang bukan? Sempurna nggak? Enggak. Maka itu pertama enggak sempurna dia punya sholat. Begitu. Bagaimana kalau kita ngikut kepada imam yang enggak doa kunut? Maka cara pertama kita pakai kunut pendek. Kemarin udah diterangin ini panjang dan udah berkali-kali nih, mungkin di videonya banyak. Jadi Allah maghfirli ya ghafur wa sallallahu, tadi udah diajarin tuh. Nah, keburu tuh. Atau kalau enggak, nanti sesudah imam salam 2 kali kita sujud sahwi. Begitu. Nanti sujud sahwi. Daripada begitu kita terkesan beda, kunut pendek saja. Allah maghfirli ya ghafur sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu begitu. Dan ini kayaknya udah hampir 3-4 kali ini jawabannya, dan sudah berulang-ulang. Wallahu a'lam. Baik. Iya tadi udah, mamanya ikut kunut kakinya kurang atuh. Ini bagaimana kagak dengerin ini? Meleng juga ini ya. Nah, masa saya urang lagi? Tadi udah diterangin tuh. Nih paham nggak yang nanya? Oh, tuh yang paham, yang nanya aja paham nih. Udah diterangin tadi itu. Yang makmum yang nggak ikut kunut ini kan nggak apa-apa, sholatnya sah. Begitu. Kalau nggak ikut kunut hanya kurang sempurna. Begitu, kurang sempurna karena dia nggak ikut kunut. Kunut itu pangkatnya kayak kaki, kunut subuh. Jadi kalau orang sholat subuh nggak pakai kunut, ya kayak orang nggak ada kakinya, masih dipanggil orang, masih cuman kurang sempurna. Begitu, kurang lebih begitu. Dan ini ditulis oleh ulama banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam kitab-kitabnya keterangan seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, sampai bunyi ke. Oh iya, baik dah. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ini, kalau imamnya bacanya enggak Allahumma dina, tapi dia Allahumma dini, diaminin jangan tuh Pak Kiai. Iya, baik. Jadi lanjutannya bangku, ini di depannya nih, wa kuriha taksisu nafsihi bidu'ail kunut. Itu lanjutannya. Itu yang abang kita tanya. Pertemuan mendatang sebetulnya jawabannya. Makruh imamnya
doanya Allah mahdini fiman hadait itu imam makruh, ganjarannya kurang. Maka karena Allah mahdini, tentu makmum jangan amin, ikut baca. Karena namanya Allah mahdini, ya Allah berikan saya hidayah seperti hidayahnya para nabi. Makmum jangan amin, kok makmum jangan amin? Jangan kita. Kalau mahdini kita ikut baca. Tapi nanti dalilnya di depan nih dikit lagi. Sebab kalau saya terusin bacanya terlalu panjang saya. Jadi saya harus membatasi. Jadi makruh hukumnya seperti nanti keterangannya ada di depan. Dan ini bakal diurai panjang. Imam jangan baca doa sendiri, jangan. Doa sendiri, jangan. Imam, begitu. Termasuk iktibas dari Al-Quran. Apa doa Al-Quran? Contoh doa Al-Quran itu kan banyak. Yang sendiri-sendiri itu. Rabbij'alni muqimas sholah. Kalau jadi imam jangan Rabbij'alni. Gitu ya Allah jadikan saya orang yang rajin sholat, makmum jangan, hadirin amin. Ini bagaimana? Imam kurang rapi, dijamain. Bukan ngerubah Quran, bukan, namanya iktibas. Diajarin iktibas. Nabi aja ada iktibas tuh. Kan ayat Qurannya wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa ulaika humur rasyidun. Kan Nabi doa yang sering kita baca tuh kalau waktu tawaf segala macam tuh, Allah mahabib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ini namanya iktibas. Namanya dipanjangkan keterangannya oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi ulumil Quran, berbicara hukum iktibas di dalam doa-doa kita di dalam sholat itu. Kalau ada doa yang kecuali kita nggak ada makmumnya, kalau ada makmumnya jangan kita baca sendiri. Rabbighfirli wali walidayya, jangan begitu. Rabbi auzi'ni an ashkur. Ada juga yang doa itu tuh Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika. Nah kita bacanya Allahumma anta rabbi. Jadi imam, makmum jangan baca begitu, ya Allah engkau Tuhanku. Kalau dia sih kagak, kayaknya nggak jelas. Jangan amin. Gitu kalau kita mau jamain tanya sama kiai, Allahumma anta rabbuna, begitu. Begitu khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika mastata'na. Begitu dijamain dah semuanya. Kalau jadi imam pengen baca Sayyidul Istighfar, jangan jadi imam bacanya untuk sendiri aja. Nanya dulu begitu, agar supaya benar. Kasihan makmum. Ya Allah buat saya aja makmum, jangan dah. Gitu. Ini namanya egois. Namanya egois. Makruh nanti di depan. Makruh. Di depan makruh. Nabi nanti sampaikan hadis ada di Abi Dawud, ada di Tirmidzi. Idza da'a abdun qauman, idza amma abdun qauman fayad'u li nafsihi faqad khanahum. Nantilah panjang hadisnya. Kita bedah aja pada materinya biar kita enggak salah bacanya. Kurang lebih demikian, wallahu alam. Ibu-ibu, oh iya baik deh. Ada aja orangnya ya. Saya ini tengah 8, saya minta izin gak ikut Isa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Haji, satu lagi. Ini kadang-kadang kita bingung, abang ragu bukan bingung. Jadi kalau saat berjamaah, saat imam membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan atau belakangan bacanya setelah imam? Karena kan Fatihah itu termasuk rukun dalam sholat. Yang selama ini masih ragu seperti itu, yang benar ikutin imam atau setelah imam selesai baca Fatihah? Terima kasih. Baik. Sebetulnya yang ditanyakan Bunda ini sudah dibedah pada kajian kita ini pada bab tentang rukun salat suratul Fatihah, karena kita sudah di yang tidal ini materinya. Jadi ketika imam baca Fatihah ya keras kita dengerin. Nanti imam sudah waladhdallin baru kita baca Fatihah, baru kita baca Fatihah. Jadi Fatihah kita nunggu Fatihahnya imam. Kalau
jahar. Tapi kalau sir kan kita nggak tahu kapan dia keluar dolinnya, kita nggak paham. Ya, jadi kita baca aja bareng. Jadi jangan kita baca, tapi dengerin ajarannya buat makmum. Perhatikan apa yang dibaca imam, karena itu tugas buat kita bersama. Kurang lebih demikian. Dan ini nampak bunda kita bisa diulang dalam kajian-kajian ini YouTube-nya ini pada bab rukun solat. Baca Fatihah ini, ajaran yang ditanya ini bisa di apa ini, RTQ TV atau Gausulibat TV ini, apa ada pencinta ini, Tuan Guru ini, YouTube-nya ini. Tapi bab rukun Fatihah, sebab ini harus ditata. Setiap judulnya harus ini ngomongin Fatihah. Ntar ada sunnah sebelum Fatihah, sunnah sudah Fatihah. Kalau kita nggak cantik bikin judulnya, ngerapihinnya, orang bakal bingung dan malas juga untuk baca. Cantikin, kita harus tahu ini bahas rukunnya ini sunnah dalam bagian ini. Karena kitab Fathul Muin ini cantik. Kitab kita ini dia nerangin sunnah solat itu mengiringi. Kita lagi ngomongin i'tidal ini. Kita ngomongin yang tidak habis ngomongin sami Allah segala macam. Kalau subuh kunut, nah ini ngomongin kunut tuh. Ini udah rapi nih, pasti bakal ngomongin sujud. Apa sunnah sebelum sujud, sujudnya bagaimana turunnya, tangan dulu apa dengkul dulu. Nah ini nanti bakal ditata sesudah ngomongin rukun-rukun. Jadi hebatnya kitab kita ini selalu habis ngomongin rukun, sunnah sebelumnya, sunnah sesudahnya. Jadi begitu terus. Makanya ngaji ini cukup panjang. Begitu ngaji ini, kitab kita ini cukup luas, punya paparan daripada kitab Fathul Muin ini. Jadi singkatnya, bunda kita dengar aja nanti udah dolin, baru kemudian kita baca Fatihah, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.